محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu dalam pengajian yang kali ini menggunakan teknologi informasi, karena saat ini sedang ada semacam isolasi dan lain sebagainya, sehingga pengajian kali ini menggunakan teknologi informasi. Ya, teman-teman sekalian, oleh karena itu syukur di saat yang semacam ini pengajian bisa berjalan. Teman-teman sekalian, kita selaku umat Islam memang diharuskan oleh Allah untuk menggunakan rezeki yang halal. Jadi kita diharuskan mencari rezeki yang halal, dan kita tidak boleh mencampur adukan antara rezeki yang halal dengan rezeki yang haram. Untuk menghadapi masalah itu, kadang-kadang manusia kita sekalian ini merasa kurang. Jadi mungkin rezeki yang kita terima merasa kurang, dan sebagai akibat itu kadang-kadang kita mencari dengan jalan yang enggak benar. Padahal Islam memerintahkan carilah rezeki yang benar. Memang di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Jadi ayat ini terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Intinya Allah itu menyempitkan dan melapangkan rezeki. Jadi kadang-kadang manusia merasa sempit, walaupun toh itu angkanya kalau diukur dengan angka sama. Ada orang yang dengan pendapatan 20 juta ataupun 5 juta, ada yang dengan 5 juta itu cukup, tapi sebaliknya kadang-kadang yang 20 juta itu merasa resah, gelisah, tidak tentram, tidak tenang, dan lain sebagainya. Padahal Islam ketika diamalkan dengan baik, dengan dilandasi dengan ikhtiar yang cukup, ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ikhtiar kita agar kita sekalian dapat merasa luas, dapat merasa cukup, dapat merasa lapang rezeki Allah yang diberikan kita, maka dibutuhkan satu tekad, satu ikhtiar, yaitu hendaklah bersyukur, karena dengan bersyukur itu maka akan merasa lapang. Ketika kita menerima 5 juta misalnya, akan merasa lapang ketika itu disyukuri. Akan tetapi sebaliknya, ketika itu tidak disyukuri dan kita selalu melihat ke atas, maka yang terjadi adalah ketidaktenangan akibat daripada ketidaksyukuran kita. Nah, oleh karena itu, dengan kesyukuran itu
insya Allah akan menjadikan hati kita merasa lapang menerima rezeki yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah kami singgung bahwa kita hendaklah berikhtiar mencari rezeki yang halal dan jangan dicampurkan antara yang halal dengan yang haram. Karena apa? Ketika yang haram bercampur dengan yang halal, walaupun mungkin itu sedikit, justru akan merunyamkan, akan mencabut keberkahan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Nah, ini perlu kita sadari bersama. Ada satu kisah yang menarik, yaitu seseorang datang kepada Imam Syafi'i dan mengadukan tentang kesempatan hidup yang ia alami. Jadi mereka bekerja sebagai tenaga kerja yang diberikan bisyarah, entah itu upah entah apa, dengan 5 dinar. Nah, jadi mereka datang kepada Imam Syafi'i cerita bahwa dia adalah pekerja dengan gaji 5 juta. Dan gaji itu ternyata dia merasa tidak cukup. Nah, dia minta nasihat bagaimana agar rezeki itu bisa cukup. Nah, Imam Syafi'i kemudian menyuruh orang tadi untuk menemui orang yang mengupahnya, orang yang memberikan upah, orang yang memberikan bisyarah. Nah, akhirnya dia mendatangi kepada yang memberikan gaji dan pesan Imam Syafi'i, mintalah pengurangan gaji. Nah, kan mungkin kita secara nalar tidak terima, dan orang itu pun merasa heran, lu kenapa kok disuruh mengurangi, wong sekian saja nggak cukup, kenapa harus minta dikurangi lagi? Nah, akhirnya karena tawaduknya kepada Imam Syafi'i, dia langsung menemui dan akhirnya disetujui oleh sang majikan. Akhirnya dikurangi gaji menjadi 4 dirham. Setelah dikurangi jadi 4 dirham, kembali lagi kepada Imam Syafi'i. Ternyata dengan 4 dirham itu masih saja tidak karu-karuan hidupnya, merasa sempit, merasa kurang, bahkan merasa dalam hidupnya itu tidak nyaman. Akhirnya setelah kembali lagi kepada Imam Syafi'i, diberitahu kembali lagi saja, minta dikurangi lagi. Nah, akhirnya ringkas ceritanya, dia kembali lagi dan minta diturunkan. Akhirnya diturunkan menjadi 3 dirham. Nah, setelah itu setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya dia kembali kepada Imam Syafi'i, dan beliau atau orang itu tadi cerita bahwa alhamdulillah dengan pengurangan gaji yang dari 5 dirham menjadi 3 dirham, kehidupan menjadi tentram, menjadi tenang, bahkan justru merasa lebih luas, lebih tidak menyesakkan dada dengan menggunakan uang 3 dirham itu. Nah, akhirnya mereka tanya, apa rahasianya wahai Imam? Dan kemudian dijawablah oleh Imam Syafi'i bahwa pekerjaan yang ia laksanakan selama ini ternyata hanya pantas untuk diberikan gaji sebanyak 3 dirham. Lah, yang 2 dirham itulah yang menjadikan berkah dari Allah hilang, karena tidak pas kalau kamu yang datang tadi menerima gaji ataupun upah sebanyak 5 dirham. Jadi kelebihan itulah yang menyebabkan keberkahan dari Allah hilang. Ketika keberkahan Allah hilang, maka yang terjadi kesemrautan hidup, ketidaktenangan, ketidaktentraman, dan lain sebagainya ada saja yang menyebabkan ia merasa tidak nyaman. Ya, jadi akhirnya Imam Syafi'i menyampaikan sebuah syair yang intinya dia kumpulkan yang haram dengan yang halal supaya menjadi banyak. Itu syair dari Imam Syafi'i. Jadi dia kumpulkan yang haram dengan yang halal supaya menjadi banyak. Nah, yang haram pun masuk ke dalam yang halal lalu merusaknya. Nah, ini jadi yang halal banyak sekali tapi dirusakkan
dengan yang halal hanya sedikit. 3 dengan 2, yang 2 kan sedikit, yang 3 banyak. Karena campur maka terjadilah berkahnya dari Allah hilang. Nah, teman-teman sekalian, jadi harta yang halal dengan yang haram ini kalau dicampur jumlahnya banyak, tapi keberkahannya akan hilang. Nah, itulah yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah, ketika kita pantas menerima 3 dirham, kemudian kita bekerja maksimal, bekerja lebih dari itu, nah kelebihan itulah yang diistilahkan oleh beliau Imam Syafi'i sebagai sedekah kalian kepada majikan. Kenapa? Ya karena dia bisa bekerja maksimal, kamu bisa bekerja maksimal, bahkan lebih. Dan kelebihan itulah sedekah kalian, yang dengan sedekah itu kita sama-sama yakin Allah akan memberikan keberkahan. Nah, oleh karena itu kita sekalian adalah bekerja, berbuat yang maksimal. Nah, kemudian kelebihan misalnya kita lebihkan. Andai kata kita misalnya kalau petani itu jam 10 sudah pulang, tapi ditambahi setengah jam, jadi setengah 11. Nah, setengah 11 itulah yang akan mendatangkan keberkahan. Kelebihan itulah yang akan mendatangkan keberkahan. Nah, oleh karena itu kita dari cerita tadi bisa mengambil satu pelajaran bahwa ketika kita sekalian merasa sempit, merasa susah, merasa tidak nyaman, gelisah dan lain sebagainya, mungkin ya belum tentu, tapi mungkin juga karena itu. Nah, oleh karena itu agar kita sekalian secara Islam halal di dalam mencari rezeki adalah kita taati waktu yang sudah ditentukan, atau bahkan kita lebihkan maksimal, sehingga kelebihan maksimal itu justru yang akan mendatangkan keberkahan. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu marilah kita sama-sama merenungkan. Ini sebuah renungan yang perlu kita catat. Mungkin kita masih resah, gelisah, susah dan lain sebagainya, kita jadikan renungan, karena Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi umatnya. Lapang bisa berarti dalam perasaan manusia, walaupun jumlahnya sama, akan tetapi ketika jumlah yang sama disempitkan, maka kita sekalian akan menjadi susah, resah, dan gelisah. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu kehidupan kita di dalam mengarungi kehidupan yang serba sulit ini, maka mencari, menjaga, dan memanfaatkan rezeki yang halal adalah merupakan kewajiban bagi kita sekalian. Jadi cari, manfaatkan, jaga rezeki yang halal itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai percuma keluar, jangan sampai bercampur dengan yang haram, sehingga keberkahan akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita merasa lapang, merasa senang, dan merasa tentram. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian sebagai awal dari pengajian yang menggunakan IT ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.